Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam perlindungan, keselamatan dan diberikan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemurahan rezeki dan kemudahan segala urusan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, kita memulai materi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian: Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila itu dijadikan dasar dari berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai sifat imperatif atau bersifat mengikat. Artinya, sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar, sedangkan jika melanggar dapat berakibat hukum dikenakan suatu sanksi. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Mengapa Pancasila dijadikan dasar negara? Pancasila merupakan hasil kompromi dan konsensus nasional dari seluruh golongan masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Pancasila mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Lalu, bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Pancasila menjadi pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Yang kedua, Pancasila menjadi sumber hukum di atas sumber hukum negara. Ketiga, Pancasila menjadi dasar pemikiran tindakan negara. Dan yang keempat, Pancasila menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Sumber hukum dasar negara dan sumber hukum tertinggi negara Indonesia. Sumber hukum tertinggi negara adalah Pancasila sebagaimana yang ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, tata urutan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ketetapan MPR RI. Ketiga, undang-undang. Keempat, peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah atau PP. 6. Keputusan presiden atau Kepres. Yang ketujuh, peraturan daerah atau Perda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002, urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, undang-undang. Yang ketiga, peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, ideologi berasal dari kata Yunani yaitu idein yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logika yang berarti ajaran. Yang kedua, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan atau buah pikiran atau science des idea. Menurut Al-Marsudi tahun 2001 halaman 57.
Teman-teman semua, secara umum, ideologi adalah suatu kumpulan atau gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti satu, bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga, bidang keamanan. Dan yang keempat, bidang keagamaan. Makna ideologi bagi negara. Satu, ideologi negara dalam arti adalah cita-cita negara. Dua, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang ketiga, mewujudkan suatu akses kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, dan diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, dan diperjuangkan serta dipertahankan. Berikutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka menurut Alfian. Sifat-sifat yang melekat pada Pancasila maupun kekuatan yang terkandung di dalamnya yaitu pemenuhan persyaratan kualitas 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita. Yang kedua, dimensi idealisme. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Maksud dimensi realita adalah bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara nyata hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat dan atau bangsanya. Yang kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, memiliki keluasan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan pengembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Murdiono, satu, dalam proses pembangunan berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita sendiri dengan pengaruh komunis yang sangat penting. Keempat, tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman semua, materi berikutnya adalah Pancasila sebagai identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif, yaitu ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama.
Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur yang ketiga adalah kebudayaan. Adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Unsur yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi, ucapan manusia yang digunakan sebagai sarana interaksi antar umat. Yang berikutnya adalah faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi 1. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis ekologis dan demografis. Kedua, faktor subjektif yaitu historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, di penghujung materi ini ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu menjawab pertanyaan berikut. Jawaban pertanyaan dapat dilakukan dengan berkelompok, kemudian ditulis atau dicatat di lembaran kertas tersendiri, kemudian diserahkan ke dosen dan akan dinilai menjadi nilai formatif. Demikian anak-anak. Teman-teman semua, akhirnya kita harus berpisah dan insya Allah kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.